teman-teman Indodax, jumpa lagi di Indodax Academy Podcast. Masih dari Bali dengan pesona cantiknya Pulau Dewata. Tentunya bersama Faye di sini. Oke, kalau bahas soal kripto, gak lepas nih dari berbagai jenis koin yang dijadikan sebagai aset investasi oleh para investor. Salah satunya dari koin-koin tersebut adalah ada shitcoin nih, atau di Indonesia itu sering disebut sebagai koin micin gitu ya. Nah, shitcoin ini merupakan jenis mata uang kripto yang memiliki fondasi fundamental serta stigma negatif dan pergerakan harga yang sangat fluktuatif. Jadi pergerakan harganya itu naik dan turun gitu teman-teman. Nah, shitcoin ini mudah diidentifikasi karena mengikuti pola yang sama. Pada saat koin tersebut diluncurkan, ada investor yang berminat tapi harganya relatif tetap tidak mengalami peningkatan gitu. Hari ini aku akan bahas mengenai shitcoin tentunya bersama suhunya dari community nih. Aku udah bareng sama Blian dari komunitas Forum Kripto Indonesia. Halo Bli. Halo. Ken kabare. Baik. Apa kabar teman-teman Indodax? Semoga Baik. cuan selalu. Amin. Oke. Bli, tadi aku sempat mention di awal tentang shitcoin atau koin micin kalau di Indonesia sebutannya ya Bli. Nah, dari stigma yang ada saat ini koin micin kan menjadi perbincangan gitu ya di seputar kripto. Ada yang bilang peluang cuan karena pergerakan harganya itu bisa dia tiba-tiba naik gitu. Nah, tapi ada yang bilang juga terlalu beresiko. Nah, sebenarnya Faye itu pengen tanya, mungkin teman-teman Indodax yang baru pemula mulai join ke dunia kripto gitu juga mau tahu sebenarnya apa sih shitcoin itu, Bli? Nah, shitcoin atau koin micin adalah koin yang baru lahir, yang betul-betul belum ada fundamentalnya. Sama dengan kita mempunyai seorang bayi. Bayi itu kan belum bisa ngapa-ngapain. Baru berjalan, kita harus diawasi, berlari, melompat. Itulah yang namanya koin micin. Koin micin itu kita betul-betul harus rawat. Betul-betul kita harus intent melihat perkembangan dari roadmap dan proyek itu berjalan sampai di mana. Oke. Tapi Bli sendiri berinvestasi terhadap koin micin? Ya jelas. Kalau di koin micin itu bukan investasi, tapi main. Oke. Kalau saya investasinya di big cap. Oke. Nah, tapi bener gak sih Bli, kalau misalkan koin micin ini peluang cuan, tapi terlalu beresiko, Bli? Benar. Kalau Anda ingin berinvestasi atau bermain di koin micin, Anda betul-betul harus memakai yang namanya uang permen. Oke. Kalau saya tidak perokok, saya pakai istilah uang permen gitu. Di berapa uang Anda siap hilang, segitu yang Anda mainkan, investasikan. Jadi koin micin ini betul-betul fluktuatif, yang mana orang sering bilang pump and dump. Oke. Uang permen itu mungkin sebutannya juga uang dingin gitu uang ya. Dingin, uang yang betul. udah nggak dipakai untuk apapun, tapi kita siap untuk hilang. Uang yang siap hilang. Mengendap permen itu kan kalau diisap kan hilang. Rokok juga kalau diisap itu habis. Oke deh. Tadi aku pengen narik dari jawaban Bli tadi. Kalau misalkan koin micin ini kan pergerakan harganya tuh fluktuatif gitu ya. Jadi kan kayak kita nggak bisa perkirakan gitu. Tapi kenapa sekarang ini koin micin itu populer terus diminati oleh para investor, Bli, kalau menurut Bli? Karena koin micin itu kenaikannya karena low market cap, kenaikannya bisa ribuan persen dalam waktu yang singkat. Nah, kalau big cap itu ribuan persen perlu waktu yang panjang. Jadi kebanyakan teman-teman, mungkin adik-adik yang bermain di koin micin itu ingin mendapatkan keuntungan yang instan, gitu. Cepat gitu ya. Cepat. Karena market cap dari koin micin itu kebanyakan low market cap. Oke. Kalau di Indonesia namanya koin micin. Kalau di luar namanya shitcoin. Shitcoin. Dagen. Oke. Nah, seperti namanya nih di Indonesia, koin micin ini tuh micin gitu ya. Bener gak sih sehat untuk investasi, Bli gitu? Nah, tergantung. Sekarang dari koin micin itu ada 10.000 banding 1. Masih ingat kan yang namanya Shiba Inu? Iya. Dulu lahirnya banyak yang meremehkan, siapa tuh sampai 70 juta persen kenaikannya. Tapi tidak semua koin seperti itu. Makanya kita harus betul-betul menganalisanya dengan cermat. Belajar dari kesalahan. Kita juga di forum kripto itu mempunyai bot analisa untuk menganalisa dari micin dari segala smart contract. Oke, gimana tuh Bli? Misal kita pakai yang namanya coin sniffer, BSC scan untuk menganalisa suatu koin. Kita analisa pun kadang koin itu juga bisa
bermasalah, Iya. apalagi tidak menganalisa. Oke. Makanya teman-teman sebelum terjun ke micin, betul-betul analisa koin yang dituju, yang diminati. Oke. Gitu. Kalau berdasarkan pengalaman beli ini kan tadi kan dia udah di forum kripto itu kan ada analisa gitu. Apa nih yang satu koin yang beli analisa terus menghasilkan cuan gitu, profitnya besar gitu, ada nggak beli? Ada yang sebelumnya itu SafeMoon, SafeMars, Buffet, Funcat. Itu kemarin saya upload juga di TikToknya pribadi saya. Boleh diceritain nggak sih beli gimana tuh? Kalau SafeMoon itu komunitasnya kuat. Funcat dulu komunitas kuat. Yang terakhir, koin Indonesia yang saya sempat dan sudah list di Indodax itu ASI. Saya dapat ribuan persen kemarin di ASI. Tapi saya TV sebelum di Indodax listing. Oh, gitu. Jadi biasanya sesuai pengalaman, news yang beredar, saya beli sebelum news dan jual on good news. Oke. Saya jual biasanya di good news. Oke. Kalau tadi kan beli buat analisa gitu ya. Tapi sebenarnya nih kan teman-teman kan mungkin yang kalau misalkan dia baru mulai investasi gitu, join untuk terhadap koin micin ini, belum tahu kriterianya tuh dari koin micin itu gimana sih beli? Yang pertama, komunitas. Yang kedua, good marketing. Yang ketiga, developer. Developernya itu mempunyai roadmap. Jadi, yang saya sarankan Anda masuk ke komunitas dari koin tersebut, yang mana Anda bisa menganalisa sampai mana perjalanan dari roadmap-nya. Biasanya setiap roadmap itu sukses dijalankan, mereka akan mengumumkannya. Makanya kita tahu kalau kita sudah masuk komunitas dari koin tersebut, kita bisa kapan waktunya CL, kapan waktunya take profit, itu kita akan tahu. Itu akan berjalan by experience. Berarti link itu penting banget ya? Penting. Kalau Anda masuk di sebuah koin micin, Anda harus betul-betul masuk ke komunitasnya. Kalau Anda beli tanpa masuk komunitas, itu sangat bahaya. Karena di micin itu ada namanya migrasi. Yang mana kalau Anda tidak mengikuti migrasi itu dalam waktu yang ditentukan, uang Anda akan hilang. Jadi penting sekali link itu ya. Gitu. Jadi nggak bisa cuma kayak, ini kayaknya beli pas, nggak. Harus betul-betul diawasi. Nah beli, tapi ada beberapa isu juga nih yang nyebutin kalau misalkan si koin micin ini tuh katanya pola pergerakan harganya itu juga sebagai saham gorengan gitu beli. Itu beli setuju nggak? Setuju. Kenapa tuh beli? Karena koin micin itu pertama seperti yang tadi saya bilang tadi itu market cap-nya sangat kecil. Jadi untuk menggerakkan suatu koin micin itu nggak perlu dana yang begitu besar. Jadi kita harus betul-betul masuk komunitasnya, kita betul-betul cek apakah kuat komunitasnya. Kalau dari sana kita bisa menginvestasikan entah koin micin ini untuk diinvestasikan atau buat scalping. Mau pakai scalping atau diinvestasikan. Jadi harus punya beberapa strategi untuk bermain di koin micin. Berhubung beli udah nyebutin duluan harus ada strategi, boleh nggak sih dikasih tips ke teman-teman nih strategi apa nih untuk mereka lakukan kalau misalkan mau berinvestasi terhadap koin micin itu gitu beli? Ini saya agar nggak salah langkah gitu. Saya menjelaskan sesuai yang saya lakukan. Yang pertama saya sering yang namanya farming. Yang kedua saya staking. Jadi hasil uang dari bunganya dari farming sama staking ini saya gunakan untuk membeli yang namanya koin micin. Jadi kalaupun koin micin yang saya beli rugi atau developernya kabur, saya nggak rugi. Ini hasil dari bunga koin saya tersebut. Andai kata setelah saya berhasil membeli, anggap ini jackpot, kita sering bikin JP. Saya beli suatu koin micin itu JP, naik 200 sampai 300%, saya akan potong setengah. Yang namanya saya saya bikin namanya belah semangka. Yang mana keuntungan dan profit udah saya ambil. Sisanya saya biarkan menjadi abu atau naga. Tapi dengan strategi ini saya sering sekali mendapatkan super JP yang cuannya lumayan dengan modal yang minimalis. Berarti psikologisnya juga penting juga. Sangat penting. Karena beli nggak pakai uang yang memang seharusnya dipakai untuk kebutuhan, tapi keuntungan dari koin yang lain gitu ya. Keuntungan dari koin yang lain, dari bunga farming dan staking juga. Nah, kalau market lagi bearish nih beli nih, gimana sih untung rugi ketika market bearish terus kita main koin micin di sana gitu beli? Yang pertama saya bilang ruginya. Suatu koin yang tidak kuat, developer dan komunitasnya pasti akan bubar. Tapi di sisi untung, kita bisa melihat tim developer yang kuat dan tim komunitas yang kuat.
Jadi kita bisa masuk dan memilih koin yang bagus di masa bearish. Contoh salah satunya, saya all in ini namanya bearish. Jadi ini sangat koin-koin yang sangat bagus menurut saya pribadi, analisa saya pribadi. Semoga nanti bisa listing di Indodax. Amin. Tungguin aja soon ya Bli. Iya. Kalau misalkan nih ditanya nih, mungkin tadi kan tipsnya strategi dari Bli, tapi boleh nggak sih kita dikasih ilmunya nih, kalau Bli punya reference bacaan nggak, info terkait tentang koin micin atau mungkin blockchain gitu, Bli punya nggak sih? Boleh. Yang pertama untuk pemula wajib memiliki yang namanya CoinGecko, aplikasi CoinGecko, CoinMarketCap, dan analisa micin itu bisa di CoinSnipper, atau melihat micin yang baru lahir, benar-benar baru lahir itu di token100.com. Satu lagi ketinggalan nih Bli, Indodax Academy pastinya, ya nggak sih? Jangan ketinggalan dong Bli. Indodax Academy kan banyak banget tuh, kita kasih edukasi literasi seputar kripto gitu. Kan. Oke, terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk Bli. Menurut Bli kapan waktu terbaik untuk menyerok koin micin, Bli? Ada nggak tipsnya? Nah, tipsnya adalah jangan asal serok. Jangan asal serok. Anda masuk komunitasnya, WNS, wait and see, cek. Yang pertama, setelah Anda masuk, sell on good news. Good newsnya seperti apa? Misal, Anda sudah masuk di komunitas, salah satu koin micin, ini bakal list di CoinGecko atau CoinMarketCap, Anda jual H- plusnya, H-1-nya biasanya. Atau setelah mereka udah list di CoinGecko, CoinMarketCap, biasanya yang projectnya betul-betul jalan akan list di suatu exchange. Jadi pasti itu diinfo di komunitasnya. Jadi waktu take profit Anda supaya dapat profit itu H-1 sebelum list di exchange. Supaya Anda nggak rebutan. Kalau udah di list di exchange, pump-nya tinggi, berebutan nggak bisa. Biasanya seperti itu. Seperti kejadian tahun lalu di ASI. Saya dapatkan ribuan persen TP sebelum di listing di Indodax. Tuh langsung teman-teman ini udah dapat tips dari Bli nih langsung. Langsung jangan pikir panjang ya Bli, tapi tetap harus hati-hati. Itu by experience. Itu by experience. Jadi teman-teman punya experience lain mungkin akan berjalan by experience aja. Oke deh Bli. Sumpah Bli seru banget pembahasan kita kali ini. Aku nggak terasa kalau kita udah ada di penghujung segmen. Kita udah mau pamit. Thank you so much Bli udah nemenin Face di sini. Semua. Udah disambut dengan vibes Bali-nya. Semoga nanti Indodax dan Forum Kripto punya event-event yang lebih besar lagi. Oke deh. Thank you so much juga untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa saksikan semua konten kita, konten edukasi literasi kita di Indodax Academy. Ada di website, ada juga di YouTube-nya Bli. Ada Indodax Academy, terus ada kita punya breaking news dan lain-lain. Oke deh, Faisenia sign out. And kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, kalau di sini tak kenal maka tak cuan. Bye. Bye, makasih.